Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan hari ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Di hari Minggu ini kami akan mencoba menyampaikan lagi kisah-kisah bertemakan horor misteri yang semoga saja bisa selalu menghibur teman-teman di rumah, khususnya para penikmat horor, para pecinta horor. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menceritakan tentang sosok hantu, sosok yang sudah melegenda ya. Dan pasti semua pecinta horor tahu tentang sosok tuyul. Wow, makhluk gaib yang dalam legendanya ini diceritakan sebagai pencuri uang ya, peliharaan untuk mencuri uang untuk sebenarnya salah satu jenis pesugihan untuk menjadi kaya, tapi dia dalam bentuk tuyul. Ya, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita kupas ceritanya. Dan seperti biasanya, sebelum masuk ke dalam cerita, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, belum diklik tombol merahnya, silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Pasang headset kalian, matikan lampunya untuk menambah kesaduan kita dalam mendengarkan kisah ini. Keluarga memelihara tuyul. Probolinggo, Jawa Timur sekitaran tahun 2011. Saat itu aku masih posisi liburan kuliah atau proses pengerjaan skripsi yang mana lebih banyak waktuku berada di rumah orang tua daripada di kos-kosanku di Jember. Singkat cerita, aku di rumah orang tua ini tinggal bersama mama dan papa tiri aku dan juga adik kandungku. Nah, papa tiriku ini memiliki usaha jual beli mobil bekas yang notabene agak sering ya menyimpan uang cash di dalam rumah. Nah, pada hari itu, uang cash yang didapat dari hasil penjualan mobil tidak dapat kita setorkan ke bank karena memang waktu saat itu sudah selepas maghrib ya. Jadi karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang cash lebih banyak daripada uang non fisik atau via transfer rekening, apalagi saat itu masih sekitaran tahun 2011. Waktu itu seingatku tuh ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam yang datang ke rumah dengan membawa uang cash 100 sekian puluh juta lah ya. Dan karena memang bank sudah tutup, nantinya uang itu kita simpan di berangkas di dalam kamar. Dan keesokan harinya rencananya baru akan kita setorkan ke bank. Sebelum kita simpan, jadi aku, mama, dan papaku menghitung bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut. Kondisi uang ini terbendel ya. Jadi terbendel, bendelan bank gitu ya. Namun tetap kita buka bendelnya, lalu kita hitung ulang, dan kita ikat lagi dengan karet per 10 juta untuk pecahan 100 ribuan. Setelah semua dirasa pas, barulah kita simpan di berangkas di dalam lemari di dalam kamar mamaku. Keesokan harinya, saat papaku akan menyetorkan uang itu ke bank, ternyata beberapa bendel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang sekitar 400 ribuan lah ya, atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan hilang. Mendapati hal itu, akhirnya dia pun mengkonfirm mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di 4 bendel itu kurang masing-masing 1 lembar. Jadi 4 bendel, masing-masing bendelnya hilang 1 lembar 100 ribuan. Mereka mengira memang kita yang salah hitung karena semalam kita baru menghitungnya pada saat ya waktunya sudah larut malam lah ya. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada sisa uang cash yang di dalam berangkas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bendel yang jumlahnya berkurang, nominal 100 ribu, berarti total 200 ribu ya. Aku pun kembali dikonfirm oleh mamaku. Kala itu nadanya sedikit menurun ya, karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi nomor kombinasi. Jadi barangkali pakai kombinasi nomor yang ada di kamar mama. Aku pun menyangganya, "Mah,
Aku kapan masuk kamar mama, ujarku kala itu. Dan keesokan harinya ada lagi bendelan uang yang berkurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku pun ditanya oleh mamaku dan aku tetap masih menyangkal karena memang bukan aku ya. Nah karena aku juga yang seharian keluar rumah, jadi baru balik ke rumah tuh maghrib. Yang mana mamaku kala itu sudah berada di kamarnya sampai keesokan harinya. Di sinilah kita mulai merasa bahwa ada yang tidak beres. Ya, akhirnya uang cash di brankas tersebut kita keluarkan semua dan kita hitung ulang. Lalu kita staples nih per 1 juta. Kali ini per 1 juta dan tetap diikat karet dalam satu bendel 10 juta. Jadi dalam satu bendel itu terdapat 10 staplesan ya. Sejuta, sejuta, sejuta. Dan esok harinya ternyata masih ada lagi uang yang hilang sebesar 200.000. Ikatan bendel karet serta yang terstaples itu tuh posisi masih sangat rapi. Aneh sekali dah. Setelah kejadian itu, kita bertiga pun lalu mulai merasa nih, kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam seminggu ini, itulah bukanlah perbuatan kita bertiga. Intinya bukan perbuatan manusia, tapi ada kemungkinan terdapat uang balen. Ya, uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Jika dibelanjakan, uang tersebut selalu akan kembali kepada pemiliknya dan terkadang membawa uang yang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Di siang hari itu, karena posisi gabut, aku pun memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung. Ya, di warung Mbak Mina yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa ote-ote dan es sambil mengobrol ringan dengan si Pipit, anak dari Mbak Mina ini. Tak lama kemudian tetanggaku Mbak Ani ikut mengobrol juga di warung Mbak Mina itu. Nah, di tengah obrolan ringan itu, si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali di 2 hari yang berurutan. Bu RT di sini mulai curiga bahwa ada tuyul yang masuk rumah dia. Nah, setelahnya di sini Mbak Ani pun menanggapi obrolan Pipit dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100.000. Loh, Pit, suamiku juga habis kehilangan uang loh. Jadi dia habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Nah, itu uang bayarannya dari majikannya itu hilang 100.000. Dan itu juga 1 lembar di dompet dia. Jadi sisa beberapa lembar uang 50 ribuan aja, ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku loh, juga beberapa hari ini uang mamaku hilang, tapi nggak banyak. Paling banyak 2 lembar 100-an, balasku. Aku curiga ini tuyul di kerjaannya. Lah, ini yang hilang juga sama-sama uang nominal 100 ribuan, kata Mbak Ani. Kalau aku nggak curiga tuyul. Aku kira ini uang balen. Lah, memang itu uang dari hasil penjualan mobil. Siapa tahu di dalamnya tercampur uang balen itu, ujarku kala itu. Loh mas, kata Bu RT itu, anaknya yang kecil sempat terbangun loh dan ketawa-tawa tengah malam, ditanyain bilangnya ada teman dia lewat. Nah itu paling bisa jadi itu tuyul yang dilihat mas, sambung Pipit. Alah udahlah, toh kita nggak ada yang tahu itu perbuatan tuyul, tapi aneh sih kalau kita kehilangan uangnya hampir bersamaan, balasku. Nah, sesudah kita mengobrol di warung Mbak Mina, aku pun lalu pulang ke rumah. Di kamar, aku sempat memikirkan apa yang diomongin si Pipi tadi. Apa iya di kampungku ini ada yang memelihara tuyul? Lalu selepas mamaku pulang kerja, aku pun menceritakan ulang kepada mamaku soal obrolan beberapa warga yang sudah kehilangan uang itu. Nah, ternyata di sini mamaku juga sempat dengar kalau Mbak Ina yang jualan baju kreditan door to door itu juga habis kehilangan uang cashnya. Selama 4 hari, dia kehilangan 400.000 di tiap harinya, hilang 1 lembar uang nominal 100.000. Makin mengerucutlah kejadian di rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore hari itu pun aku diminta tolong mama untuk menyetorkan saja langsung uang di dalam berangkas ke ATM store tunai. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi takut hilang lagi. Dan mamaku di sini juga meminta tolong kepadaku untuk menukarkan nominal 100.000 menjadi 50 ribuan dari uang di dompetnya. Namun ada yang ternyata lupa. Uang di dompetku masih ada yang belum kutukar. Ah batinku.
Uang cuma 250.000, yang nominal 100.000 hanya satu lembar. Nggak mungkin hilang lah menurutku kala itu. Dan benar saja. Keesokan paginya, karena aku kepo, aku pun bangun langsung cek di dompet. Ternyata uang hilang juga yang 100 ribuan. Jadi aku tuh udah kesel banget ya saat itu ya. Dan nyesel juga, kenapa nggak ditukerin gitu. Siangnya pun aku kembali ke warung Mbak Mina. Aku mengobrol dengan Mbak Mina siang itu, aku bilang, kalau semalam uangku hilang. Mbak Mina pun memberikan saran seperti ini. Dra, coba deh, nanti malam pintu depan rumahmu atau pintu kamarmu kamu taburin bedak deh. Loh, untuk apa Mbak? Balasku. Iya, nanti kan kalau ada maling atau tuyul, siapa tahu ada jejak ya, jawabnya sambil terkekeh. Ah, Mbak Mina nih ada-ada aja nih jawabku. Tak lama kemudian, si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol lumayan lama nih ya. Dan sejurus kemudian, ada tetanggaku yang lewat depan rumahku. Mbak Cahya yang lewat dengan menenteng kresek kecil. Dari mana aja Mbak? Sini loh mampir warungku, sapa Mbak Mirna. Oh, ini dari warung depan pertigaan, habis beli susu kaleng, jawab Mbak Cahaya. Mampir sini loh Mbak, gorenganku baru mateng, masih hangat, ujar Mbak Mina lagi. Saya ya Mbak, aku ambil uang dulu, nggak bawa dompet ini, duitnya wes habis buat beli susu. Anakku sehari ini habis 2 kaleng Mbak, kata Mbak Cahaya. Seraya meninggalkan kami bertiga kala itu. Jiwa rumpi si Mbak Mina dan Ani mulai muncul nih. Dia mulai menggibah dengan Mbak Mina. Min, si Cahaya itu kan anaknya yang kecil belum ada yang setahun. Masa iya sih katanya sehari minum susu kental manis sampai habis 2 kaleng sehari? Iya juga, anaknya yang pertama kan baru umur 5 tahun, ujar Mbak Ani. Lah iya Mbak Ani, kok nggak rasional ya, balas Mbak Mina. Nah iya Min, si Cahaya itu kayaknya kurus banget deh. Kayak kering kelontang gitu sekarang, ujar Mbak Ani lagi. Ya juga Mbak Ani ya, kau kurus banget kayak gitu. Mungkin nggak keluar asinya, makanya dia beliin susu kental manis buat anaknya, jawab Mbak Mina. Aku pun kala itu asal nyeletuk. Paling dia punya ingon-ingon atau peliharaan. Tuyul Mbak. Nah dia nggak kuat nyusuin, makanya sampai kurus kering gitu. Mana sampai beli 2 kaleng susu setiap harinya, lanjutku sambil tertawa. Bisa jadi loh, Ndra. Nah kalau dia aja jalan satu tangannya di belakang, jawab Mbak Ani. Sakit punggung itu Mbak. Wong kurus ngunu kok, kakean digarap celoteku. Gus, tapi aku curiga emang sama si Cahaya itu ya. Dia tiap azan maghrib nih ya, dia selalu keluar rumah loh. Kayak wajib tiap harinya ini dia harus keluar pada saat azan maghrib. Dan rumahnya pun selalu tutupan, ujar Mbak Ani. Wes, ojo rasan-rasan Mbak, hilang mana duitnya sampean kapok, jawabku sambil tertawa. Aku pun lalu menyudahi obrolan siang itu dan segera membayar beberapa gorengan dan es yang kumakan di warung Mbak Mina. Aku pun segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku pun kembali kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi. Apa iya Mbak Cahya yang punya peliharaan tuyul? Dan di sore harinya, aku pun bercerita kepada Mama soal obrolan tadi siang. Nah, Mama di sini baru ingat bahwa Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu. Kebetulan teman mencari pesugihannya itu juga tetangga kami, Bu Yati namanya. Oh, kumpulan ibu-ibu nih. Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan Mbak Cahya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya sempat ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Namun, menurut mereka, pesugihan yang mereka lakukan tidak berhasil. Bahkan hutang-hutang mereka pun bertambah banyak. Namun itu dulu, sedangkan sekarang rumah induk yang ditempati oleh Mbak Cahya beserta suaminya dan ibunya kini sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tembok depan rumahnya dipasangi keramik hijau sampai setinggi atap. Dan untuk bagian dalam rumahnya ya aku tidak tahu ya karena rumahnya ini jarang terbuka. Kaca jendelanya juga dibuat gelap dan gorden lebih sering menutup. Mbak Cahya sendiri memiliki 2 motor dan 1 mobil di rumahnya. Dia tidak bekerja, ibunya hanya berjualan kelapa di pasar ya. Dan suami Mbak Cahya ini hanyalah seorang montir di bengkel. Bengkel sendiri tapi bengkel motor itu juga tidak pernah terlihat ramai, biasa saja. Ya awalnya kami pun tidak menaruh curiga lah ya. Sore itu akhirnya aku dan Mama pun membahas keluarga itu di teras depan rumahku. Menjelang azan maghrib,
Seketika Mbak Cahaya beserta suaminya berboncengan melewati rumah kami. Mereka mengendarai motor Vario 125. Namun yang aneh di sini, Mbak Cahaya seperti duduk berjauhan dengan suaminya, sedangkan suaminya duduk di jok dengan posisi agak di depan ya. Jadi di antara keduanya ketika berboncengan itu ada space yang kosong yang lumayan luas. Aku memandanginya aneh. Mah, itu loh Mbak Cahaya kok boncengannya jauh-jauhan ya? Jangan ngibain orang kamu. Sudah biarin saja, jawab Mama. Maksudku itu bukan ngira mereka berantem mah, tapi kayak ngebonceng kosong gitu diantaranya. Lah tadi kan mereka nggak bawa kedua anaknya, ujarku. Alah biarinlah, kok kamu yang kepo sih. Udah ayo masuk rumah, sholat maghrib, jawab Mama. Aku pun benar-benar semakin kepo di sini ya dengan keluarga Mbak Cahaya itu. Aku berencana untuk esok harinya aku mau mengamati dan memastikan lagi kalau Mbak Cahaya dan suaminya memang benar keluar setiap maghribnya. Keesokan harinya, aku pun melihat dari jendela ruang tamu, aku mengintip ya. Dan benar mereka pun berdua berboncengan lagi dengan posisi yang sama seperti kemarin berjauhan, ada space kosong di antaranya, di waktu yang sama menjelang azan maghrib. Begitupun hari-hari berikutnya mereka mengulangi lagi rutinitas kegiatan itu bermotoran di kala surup. Dan setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul 3:30 pagi ya sebelum subuh, aku kala itu terbangun dari tidurku. Nah, di luar ini sedang gerimis ya. Di depan rumahku ini kan ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Tetangga depan rumah itu sebelah Mamina nih memelihara mentok. Nah, mentok-mentok itu saat menjelang subuh itu tuh sangat ramai. Tidak seperti biasanya. Kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air tidak mungkin seramai itu. Seperti ada orang yang sedang bermain-main dengan para mentok itu, entah bermain atau menghalau ya. Dan karena penasaran aku pun mencoba melihat lewat jendela, tapi jendela kamar arah depan ternyata benar. Saat itu ada anak kecil yang sedang bermain mengejar mentok-mentok itu. Awalnya aku tidak merasa aneh. Mungkin karena aku masih baru bangun saat itu, namun sejurus kemudian akalku pun mulai menangkap sinyal aneh. Ya, anak siapa coba yang bermain di luar rumah jam segini? Dan aku pun mulai curiga jika itu adalah tuyul. Segera aku berlari menuju kamar mamaku, membangunkannya dan mengatakan, Mama, bangun mah, ada tuyul mah di depan. Mama saat itu dan papa tiriku sontak terbangun dan langsung mengikutiku ke ruang tamu. Posisi kamarku ini memang bersebelahan dengan ruang tamu ya. Nah, kami bertiga pun langsung mengintip, tapi dari jendela ya, nggak berani keluar. Bocil-bocil itu berlari ke arah barat, ke timur, sambil berlari-lari mengejar mentok-mentok itu. Sesekali ketika berbalik arah, kala itu aku dapat melihat wajah dari tuyul itu kepalanya tidak botak penuh. Masih ada rambut di depannya ya. Jadi wajahnya seperti orang dewasa, tingginya tidak pendek-pendek banget, bola matanya berwarna hitam. Di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap. Dan gigi taringnya terlihat lumayan panjang. Berbeda dengan manusia pada biasanya. Daun telinga juga meruncing ya, terlihat meruncing di ujung atas, tapi di ujung atas, sorry. Tuyul itu tidak memakai baju atasan, hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sepintas terlihat seperti memakai popok atau pampers. Nah, di setiap tuyul itu berlarian terdengar seperti suara gemerincing yang entah dari mana bunyi itu berasal. Rupanya, kala itu, tuyul itu pun menyadari kalau ada orang yang sedang mengawasinya, segera dia pun berlari ke arah lain. Aku dan papaku saat itu mencoba mencari jejak kemana arah tuyul itu kabur. Dan kita mendapati ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah mengarah ke pintu masuk rumah itu yang tak lain adalah rumah Mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ kita langsung menarik kesimpulan kalaulah memang yang digunjingkan orang-orang kampung benar adanya. Namun ya hanya sekedar tahu-tahu saja kita saat itulah ya, dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100.000 di rumah alias uang yang berwarna merah. Padahal itu adalah uang favorit ya teman-teman ya. Beberapa hari pun berlalu. Aku kala itu sudah tidak pernah mendengar kabar soal uang hilang lagi. Namun ada yang lebih mengerikan di sini. Ya,
anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji, mereka melewati lompongan. Jadi lompongan itu adalah space antara rumah Mbak Cahaya dengan rumah tetangga sebelah, atau kalau di sini bisa disebut gang lah ya. Anak-anak itu masih kecil, kurang lebih umurnya sekitar 4 sampai 5 tahun lah ya. Nah, di lompongan itu ada kuburan ari-ari bayi yang biasanya ditutup dengan kurungan ayam dan ditaburi kembang, dan lalu diberi lampu. Bocil itu ada yang merasa suara dari kuburan ari-ari bayi itu. Nah, salah satu dari mereka pun akhirnya mencoba membuka kurungan yang menutup kuburan ari-ari itu. Kemudian mereka berenam berteriak-teriak dan lari lompongan itu dengan sangat histeris. Dan akhirnya salah satu dari mereka pun melapor kepada ibunya bahwa di kuburan ari-ari tadi ada sebuah kepala menyeringai dengan usus yang berdarah. Nah, karena sudah sangat meresahkan dan cuma 1-2 anak yang melihat kejadian itu, akhirnya ibu si anak ini melapor kepada ketua RT. Keesokan harinya, Pak RT pun mengumpulkan orang-orang yang memang sudah mengalami kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua lalu berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang mulai meresahkan warga kampungku. Akhirnya, kita pun berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahaya apa yang sudah kita alami, termasuk aku dan papaku yang pernah melihat tuyul itu secara langsung. Pak RT, aku, papaku, dan ibu dari anak yang melaporkan telah melihat kepala menyeringai itu bertolak menuju ke rumah Mbak Cahaya. Kita pun langsung menyampaikan apa yang ada tanpa berbasa-basi. Yang paling saya ingat saat itu adalah Pak RT memohon agar Mbak Cahaya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tuyul itu agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku. Awalnya Mbak Cahaya dan suaminya kala itu mengelak. Namun setelah kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu pun meminta maaf kepada kami dan berjanji menghentikan peliharaan mereka. Lalu beberapa bulan kemudian akhirnya Mbak Cahaya pun telah pindah rumah ya, meninggalkan kampung. Mereka berdua tuh akhirnya membeli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Nah, rumahnya barunya itu juga terlihat bagus ya, mentereng dengan cat dominan berwarna merah begitu cerah. Setelah itu pun warga di kampungku juga tidak pernah mengalami lagi kehilangan uang secara misterius. Selesai. Wow. Jadi membahas tuyul itu memang tidak pernah ada habisnya ya teman-teman. Dan ini yang admin tahu ya, memang tuyul itu adalah sejenis pesugihan yang tuyul itu tidak mengambil uang dalam jumlah yang sangat banyak ya. Dia mengambil jumlah yang sedikit tapi rutin. Ya lama-lama jadi banyak juga, tapi tuyul itu tidak apa ya, dia paling ngambil 1 lembar, 2 lembar, tapi banyak rumah dan itu rutin. Nah ini kalau orang-orang dulu biasanya untuk pengamanannya tuh pakai karet ya, diikat karet. Tapi di sini di dalam kisah ini udah dikaretin, bahkan di staples pun masih tetap hilang. Jadi hikmahnya yang pasti yang diambil dari sini adalah sekali lagi kita ingatkan bahwa semua jenis pesugihan apapun tidak akan pernah berakhir bahagia. Mungkin kalau diteruskan lebih lanjut ya, dicek Mbak Cahayanya, dari Mbak Cahayanya aja udah kurus kering. Itu jadi karena tuyul itu meminta ASI dari pemiliknya. Jadi di sini kami mengingatkan jangan pernah tergiur dengan pesugihan karena tidak akan pernah berakhir dengan baik. Tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya silahkan bisa diklik tombol like. Dan yang buat belum subscribe sekali lagi klik tombol merah subscribe-nya. Nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya Ilo memohon maaf apabila ada kata-kata tadi yang salah dalam pembawaan kisah. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya di Laki Sejati. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua.